manusia juga dibagi menjadi 4 ketika menghadapi takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, jenis manusia yang pertama, ketika mendapat musibah, mereka sakhat, marah. Ya, ini hukumnya dosa. Marah. Ya, orang yang marah dengan takdir Allah terjatuh dalam sekian banyak dosa. Su'udzon ma'allah, telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, su'ul akhlak ma'allah, telah berakhlak buruk dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga qillatus sabr, enggak punya kesabaran, sedikit kesabaran. Bahkan enggak punya kesabaran. Ya. Dan ini jenis manusia yang paling rendah. Ketika mendapat takdir buruk, dia sakhat, marah. Nah, jenis manusia yang kedua, ketika mendapat musibah atau takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, sabir. Dia orang yang sabar. Dan hukumnya sabar wajib. Ya. Kalau orang nggak bersabar, maka dia berdosa. Nah, dan sabar ini hakikatnya adalah dikatakan sabar kalau dia terkena musibah di awal musibah, dia langsung bisa bersabar. Itulah hakikatnya sabar. Kalau ada orang kena musibah, kemudian dia baru bisa bersabar 1 minggu, 1 pekan, kemudian 1 bulan kemudian, ya, maka ini bukanlah hakikatnya sabar. Sebagaimana datang dalam riwayat Anas bin Malik dari Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tatkala itu ada seorang wanita yang menangis di kuburan, terisak tangisnya karena ditinggal oleh putranya yang disayanginya. Kemudian Nabi SAW mendatanginya, menasihati dia untuk bersabar. Kemudian kata wanita ini, kamu tidak tahu perasaan bagaimana ditinggal seorang anak. Kemudian Nabi pergi. Setelah Nabi pergi, perempuan ini baru sadar kalau yang menasihati dia dari belakang adalah Nabi SAW. Kemudian wanita ini mendatangi Nabi SAW dan minta udzur. Kemudian Nabi mengingatkan dia, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar, hakikat kesabaran adalah orang yang sabar ketika di awal musibah. Sedangkan wanita tadi, ya, dikhawatirkan oleh Nabi SAW nggak sabar, karena di awal musibah, ya, dia terisak-isak tangisnya dan menangis. Itu wajar ketika mendapat musibah, ketika sedih. Bukanlah dosa. Bahkan Nabi SAW ketika ditinggal putranya, Ibrahim, ditinggal oleh 3 putranya. Dan rahasia dari kenapa putra-putra Nabi SAW, 3 putra Nabi SAW, Abdullah, Qasim, Ibrahim semua meninggal, Allah wafatkan. Kenapa? Karena kebiasaan. Kalau ada Nabi punya anak laki-laki, punya putra, ya, biasanya anak laki-laki tersebut atau putra tersebut akan diangkat menjadi Nabi. Sedangkan Nabi SAW adalah khatamul anbiya, adalah penutup para nabi, sehingga putra-putra Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sangat sedih dengan putra-putranya yang meninggal. Kemudian Nabi menangis dan Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, ma yubkik ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang bikin kau menangis ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ya Hudzaifah, innahu rahmah." Menangis adalah rahmat. Justru menangis itu menunjukkan kasih sayang seseorang. Rahman wa rahimakumullah. Demikian Nabi juga sedih. Nabi juga menangis ketika ditinggal oleh putranya. Nah, boleh saja menangis. Cuma tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh sampai terjadi niyahah. Menangis, teriak, menampar wajahnya sendiri, merobek bajunya, mengelilingi rumahnya sambil teriak-teriak. Terlebih sampai mencela takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada makna pengingkaran takdir, ini enggak boleh. Nah, kemudian rahimakumullah, mindset berikutnya, ya, yang perlu kita sadari, yaitu ayudfi'a nara musibatin bibardit ta'assi bi ahlil masaib. Hendaknya
orang yang kena musibah, dia matikan rasa sedih tersebut dengan terapi yang mendinginkan, yaitu dengan melihat orang-orang yang kena musibah selain diri dia. Lihat orang di sekitarnya yang kena musibah. Ya. Ketika kena musibah, lihat orang yang di atas kita yang musibahnya lebih besar. Jangan melihat yang di bawah. Si fulan itu musibahnya ringan, saya ini musibahnya berat. Jangan. Lihat yang di atas kita. Masya Allah, di daerah kita dapati, ya, baru listrik mati 15 menit, orang pada teriak. Di grup rame, mencela PLN. Subhanallah. Mencela pemerintah. La ilaha illallah. Baru mati sebentar. PDAM mati 1 jam 2 jam. Sudah. Bibir dan tangan tidak bisa lepas dari celaan. PDAM yang dicela. Pemerintah lagi-lagi dicela. Ya. Yang naudzubillah tetangganya yang kerja PDAM atau PLN ikut kena celah. Tak lepas dari celaan. Qillatus sabr. Sedikit sekali sabar. Ya. Subhanallah juga demikian. Ya. Ketika istrinya cerewet sedikit, ya, dia sudah membanding-bandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya. Padahal dia nggak tahu keluarga yang lain seperti apa hakikatnya. Dicari kecacatannya, sedikit sabar. Sebaliknya, kaum wanita juga demikian. Melihat suaminya, ya, ada satu kecacatan, dibesar-besarkan, dipasang status, di SMS, ya, orang tuanya, teman-temannya, aibnya disebar. La ilaha illallah. Ini semua qillatus sabr. Sedih yang dia alami, dikeluarkan, diarahkan sesuatu yang menyelisih sunnah, menyelisih syariat. Maka akan menjadi penyakit. Maka ketika Anda mendapat musibah seperti apapun, lihat orang musibah yang lebih besar daripada kita. Coba subhanallah di Suriah, saudara kita, sudah masuk tahun ke-6, gak ada listrik. Tahun ke-6, susah air. Tahun ke-6, gak ada apotik. Ya, pernah saya ditelepon oleh salah seorang Suriah. Ya, saudara kami namanya Husam. Wallahu a'lam dapat nomor dari mana. Alhasil nomor sudah terlanjur menyebar juga di sana. Ada yang konsultasi. Saya fulan, saya dari Suriah, ibu saya sakit. Tolong obati ibu saya. Kata dia, kenapa ibu saya mengalami Parkinson? Ya, kemudian kami sampaikan, kenapa kena Parkinson? Ada kasus apa? Kami juga nggak tahu. Darah tinggi juga nggak punya. Kencing manis nggak punya. Subhanallah. Kemudian kami tanya, apakah banyak famili kamu yang meninggal dari ibu kamu? Ya, sambil yang cerita ini menangis, saudara kita Husam, hafizahullah. Dia menangis sambil cerita, bapak meninggal. Ya. Kemudian saudara-saudaranya meninggal. Saudara ibu saya meninggal. Orang yang dicintai ibu saya meninggal. Sehingga ibu dia kesedihan. Karena sedih yang berlebihan, menghilangkan kalori terlalu banyak. Menguras tenaga di ginjal terlalu banyak. Badannya kurus, sehingga tangannya gemetaran. Subhanallah. Kemudian kami tanya, kamu ada listrik? Tidak ada. Kamu ada air? Susah sekali. Kamu masih ada apotik? Apotik tidak ada. Dokter susah. Terus obatnya pakai apa? Alhamdulillah, masih ada pohon-pohon di sana. Kami tanya ada pohon karena kami khawatir semua pohon sudah kena bom. Ya, masih ada beberapa pohon, Masya Allah. Kalau gitu, cari semua ujung-ujung pohon, pupus-pupusnya pohon, ambil 1 genggam, dimasak dengan air 3 gelas hingga jadi 2 gelas, minum pagi dan sore. Subhanallah. Ya. Kalau kita melihat kita kena musibah, lihat orang yang lebih kecil, kita bukan jadi orang qanaah. Kita nggak bersyukur. Subhanallah, musibah, untuk menjadikan musibah itu lebih ringan bagi kita, lihat yang lebih besar. Nah, dan musibah ini berbanding terbalik dengan umur kita. Ya.
Kalau umur, itu semakin kita berumur tambah besar. Ketika kita baru lahir dari seorang janin, jadi besar, merangkak, kemudian bisa berdiri, bisa lari, sampai kita besar, semakin besar. Tapi kalau musibah, bukan semakin besar. Anda dapat musibah, akan menjadi semakin kecil musibah tersebut di mata Anda, di hati Anda. Bagi siapa? Mereka yang bisa mengatur mindsetnya. Musibah akan menjadi ringan. Musibah Anda lewati begitu saja. Ketika difitnah, Anda cuekin. Kita yakin fitnah tetangga kita, fitnah orang kantoran kita, fitnah komunitas kita, fitnah siapapun saja dari orang yang menjelekkan kita, menguras aib atau menguak aib kita, menyebarkan aib kita, jangan lupa Allah akan menghapus dosa kita. Sehingga ringan. Lama-lama Anda menjadi sabar, ya. Terus ada saatnya Anda akan menang. Musibah besar jadi kecil, Anda akan menuai hasilnya, hasil dari kesabaran. Rahimani wa rahimakumullah, makanya hukumnya sabar wajib. Berdosa kalau nggak sabar. Sabar adalah berasal dari kata bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ahli bahasa Arab yang menerjemahkan, yaitu yang menulis kamus Arab Indonesia, rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya bahasa Indonesia 85% adalah dari bahasa Arab. Adapun sekarang banyak yang sudah muzdawij, banyak yang sudah saling yatadakhul, saling masuk, bahasa gaul, bahasa Inggris, bahasa kedaerahan yang sudah dinaikkan, ya akhirnya bahasa Indonesia yang baku dan benar banyak yang hilang. Dan sabar berasal dari bahasa Arab yang asalnya dari huruf sod, ba, dan ro. Sabar. Sod, ba, dan ro, yaitu sabar. Artinya sabar adalah seperti namanya. Sabar adalah tanaman. Namanya subur. Ya. Sabar, kalau orang Jawa bilang sabar itu subur. Sabar itu subur. Sebenarnya ini dari bahasa Arab. As-sabr diambil dari subur. Apa itu subur? Yaitu tanaman aloe vera dari Arab. Makanya dalam pepatah disebutkan as-subur kasmihi. As-sabr kasmihi. Murun madaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabr kasmihi. Sabar itu seperti namanya, yaitu namanya buah subur. Tanaman subur, bukan buah subur, tanaman subur, yaitu aloe vera. Ya, sabar itu seperti subur tanaman aloe vera. Yang rasanya aloe vera di Arab ini pahit sekali, hampir seperti brotowali, hampir seperti sambiloto. Sangat pahit. Ya. Murun madzaqatuhu, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi orang yang mengkonsumsi subur ini, aloe vera Arab ini, rasanya, hasilnya lebih manis daripada madu. Makanya orang yang sabar, jika dia sabar, ketika difitnah, tutup lisan. Ketika difitnah, tidak membalas fitnahan orang dari jari jemarinya, medsos. Ketika difitnah, tidak melangkahkan kakinya untuk mendobrak pintu dia. Ketika difitnah, dia bersabar, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang sabar seperti ini, pasti hasilnya baik. Gak ada ceritanya orang yang sabar, hasilnya jelek. Nah, lebih manis daripada madu. Subhanallah. Dan di Arab, tanaman subur aloe vera Arab ini biasa digunakan untuk mengobati kanker, kencing manis, tipes, cacingan, ya, gatal-gatal, alergi, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Naam. Subhanallah, ini rahman wa rahimahullah. Adapun ketika melihat nikmat dunia, lihatlah yang di bawah, jangan lihat di atas. Undur ila ma tahtikum wa la tandur ila ma fawqakum. Lihatlah yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Biar apa? Ya, biar kita qanaah terus. Biar kita legowo terus. Ya, mensyukuri apa yang ada yang kita miliki. Jangan lihat di atas. Ya, tetangga punya mobil, melihat. Tetangga punya harta melimpah, rumah banyak, melihat terus.
Kapan saya seperti dia? Syukuri yang ada. Lihat yang di bawah. Yang jalan kaki, yang gak punya mobil, yang makan susah. Yang ada di Suriah, medan pertempuran. Ya, yang mereka susah makan, dapat listrik, dapat air, susah. Nah, satu roti dimakan untuk 6 orang. Anak-anak mereka makan dari tong-tong sampah. Nah, ya subhanallah. Ketika lihat musibah, baru lihat di atas. Ada yang lebih parah daripada kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahimin wa rahimakumullah jami'an. Ketika ada musibah terkait dengan takdir buruk dari Allah, yang tadi disebutkan, yang pertama jenis manusia sahid ketika menerima takdir buruk, marah. Kemudian sabir, bersabar, yang hukumnya wajib. Kemudian radhi, dapat musibah dia ridha. Khilaf para ulama, hukumnya ridha ketika mendapat takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Adapun Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, dia menyebutkan hukumnya ridha ketika mendapat musibah adalah sunnah. Dan kemudian derajat manusia yang paling tinggi ketika mendapat takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, dia apa? Syakir. Masya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat musibah layaknya mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala.